Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan belajar mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala telah difirmankan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 136. Allah Subhanahu wa taala menurunkan 4 kitab suci kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sebagai petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kitab yang pertama adalah kitab Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat adalah kitab Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di kota Mekah, atau tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Peristiwa turunnya Al-Quran dikenal dengan Nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran diawali pada saat Nabi Muhammad SAW berhalwat di Gua Hiro. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad pada saat usia beliau 40 tahun. Wahyu yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah petunjuk dalam kehidupan, petunjuk pada manusia untuk berperilaku. Misalnya berperilaku kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama manusia, hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Berperilaku untuk diri sendiri seperti selalu bersih, makan minum dengan teratur, dan tidak boleh menyiksa diri. Contoh berperilaku kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menaati perintahnya seperti beribadah dengan tepat waktu dan sebagainya. Yang kedua adalah ajaran terpuji kepada sesama manusia. Misalnya kalian perhatikan gambar anak saling bersalaman sesama teman. Yang kedua, sedang menolong teman yang terjatuh dari sepeda. Begitupun anak-anak harus saling tolong menolong terhadap teman. Yang ketiga adalah ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Dengan hewan kita harus peduli dengan cara memberi makan kepada hewan peliharaan. Dan kepada tumbuhan kita tidak boleh membiarkan tumbuhan itu mati. Kita memberikan nutrisi kepada tumbuhan dengan cara menyirami tumbuhan dengan rajin. Nah, gambar yang keempat adalah contoh ajaran terpuji kepada diri sendiri, seperti anak-anak sedang memotong kuku, bukti bahwa ia menyayangi diri dengan rajin bersih-bersih. Yang kedua, berhias ketika hendak pergi ke sekolah. Demikianlah pelajaran untuk hari ini anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.